Ya, satu hal yang harus kita syukuri ya, bahwa tubuh kita itu diberikan satu kemukjizatan, kita memiliki apa namanya, kemampuan untuk apa ya, istilahnya meremajakan ya. Meremajakan artinya bukan meremajakan kita nggak pernah tua gitu, bukan pengertiannya seperti itu. Tapi yang kita tahu bahwa sel-sel yang membentuk organ-organ kita itu kan setiap hari ada proses yang fisiologisnya. Jadi ada yang mati, ada yang setiap hari mati, ada yang setiap minggu mati, ada yang 5 hari sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang malah 3 bulan sekali, ada yang malah setahun sekali dia baru mati sel-selnya gitu. Nah itu periode-periode kematian sel itu yang harusnya kalau misalnya kita tidak terjadi, bayangkan ya sel yang tadinya misalnya beberapa lapis begitu ya, yang terdiri dari sekian juta sel. Kalau setiap hari mati 10 juta gitu misalnya, berarti kan kalau yang 10 juta mati setiap hari tidak tergantikan ya, kan berarti organ tersebut jadinya benar-benar hilang gitu kan jadinya. Nah, ke, apa ya, keistimewaan itulah yang dimiliki oleh tubuh kita juga ya, sampai dengan hewan-hewan tumbuh-tumbuhan yang lain juga dia memiliki juga proses regenerasi namanya. Nah sekarang yang kita pelajari kan untuk diri kita sendiri gitu. Ya. Yang mungkin Oke. regenerasi kalau bahasa awamnya mungkin kayak cicak ya dok, ekor cicak bener nggak sih? Ya Tapi kita betul betul. gitu, kita nggak Ya, se ekstrim itu kayak oke, amit-amit ya, ini tangan saya putus tiba-tiba terus besoknya nunggu lagi kan nggak begitu. Kan ini ya, kira-kira aja. Kita ya. sistemnya mungkin mirip ya dok ya. Mirip-mirip begitu. Jadi keistimewaan itulah yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup ya. Jadi kita apa namanya, kalau untuk organ-organ tertentu memang dia tidak bisa melakukan regenerasi seperti akan tadi Pak Angga bilang jari tangan kita misalnya kepotong gitu, kemudian dia akan tumbuh lagi seperti jari semula gitu. Tentu tidak ya, Ya, karena itu bukan seperti itu pengertiannya ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. yang bisa kayak begitu Ya. cuman cicak teman-teman, ekor cicak doang yang bisa sempurna dia. Kalau nggak salah saya pernah bikin gambarnya deh. Ada itu apa beberapa organ di tubuh yang bisa regenerasi sendiri. Nggak semua ya dok, bener ya. Tidak Cuman emang semua. ada beberapa dan ada umurnya. Dia memperbarui Betul. diri itu per berapa hari gitu ya dok ya. Ya, ya, ya. Oke, Suara saya kedengaran bagus nggak ya? bagus Jelas bagus. ya, jelas ya. Mantap Oke. sekali. Mantap. Ya, Silakan Pak, mau dimulai dok langsung. ya baik. Terima kasih Pak Angga. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Berjumpa kembali ya dengan saya Dr. Buana. Dipercaya lagi untuk memberikan satu materi kesehatan ya buat Bapak Ibu. Kita sharing saja. Saya membawakan materi ini. Semoga nanti ada manfaatnya buat Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang regenerasi sel ya, regenerasi sel ya. Barangkali ada yang baru mengetahui atau baru mengenal tentang regenerasi sel ya, tapi bagi member AFC tentu kata-kata ini bukan kata-kata baru lagi dan mungkin juga sebagian besar sudah pernah mengalami hal-hal yang terkait dengan apa namanya, manfaat yang didapatkan setelah mengkonsumsi beberapa produk yang dari AFC ini. Kita akan membahas lebih jauh peranan dari apa namanya, regenerasi sel ini sebatas mana dan manfaatnya buat kesehatan kita seperti apa sih gitu. Nah, apakah penyakit-penyakit yang diderita ataukah yang dialami saat ini apakah dengan apa namanya, dengan mengkonsumsi produk yang kita kenal ini apakah itu kan bisa membantu. Nah, kalau misalnya membantu dari sisi mananya dia berperanan gitu ya. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya izin share screen ya. Ya. Kita akan membahas tentang regenerasi sel ya. Jadi ya Bapak Ibu, tubuh kita itu terdiri dari sel ya. Tubuh kita itu tersusun dari ratusan apa namanya, ratusan jenis sel yang berbeda-beda ya. Dari sel-sel yang berbeda tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda-beda juga dalam hubungannya dengan membentuk
tubuh kita ya agar tetap dalam kondisi yang sehat gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ada ratusan jenis sel ya? Coba bayangkan misalnya jenisnya sel darah ya, sel darah aja sih ya. Contohnya adalah sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit ya, ada leukosit dan lain sebagainya. Itu pun sudah berapa jenis sel itu ya. Jadi satu jenis kelompok sel itu terdiri dari beberapa jenis sel itu ya. Demikian juga ada sel jantung, ada sel saraf ya, ada sel rambut, ada sel kulit dan lain sebagainya. Itulah kumpulan dari beberapa ratus jenis sel yang membentuk tubuh kita. Ini suatu keistimewaan tersendiri yang yang kita miliki ya. Nah, dari kumpulan-kumpulan sel itu kalau digabung-gabungkan ya seperti ya blok-blok bangunan kehidupan gitu. Jadi blok-blok yang membentuk kehidupan tubuh kita gitu ya. Jadi sama seperti Lego ya. Kalau Lego itu dengan berbagai macam bentuknya, warnanya, ya sifatnya begitu ya, mungkin kalau kita rangkai dia akan membentuk suatu bentuk yang kita inginkan gitu ya. Jadi ya seperti begitulah kalau manusia ya seperti kita ini ya, hewan mungkin seperti hewan pun mungkin akan berbeda juga ya sesuai dengan jenisnya. Ya, jadi tubuh kita ini suatu keistimewaan yang terbuat dari sekian jenis sel yang membentuk tubuh kita seperti yang saat ini dalam kondisi yang fisiologis ya. Oke. Nah, seandainya tubuh kita yang tadinya sehat ya, yang kita miliki, tetapi dalam suatu waktu kita memiliki suatu penyakit lah misalnya ya, seperti yang gambar di sebelah kanan misalnya ada luka, ada borok ya seperti itu. Ya, ada luka akibat diabetes misalnya mengalami luka diabetes. Kemudian ya gambar yang sebelah kiri mungkin ya identik dengan saya mungkin gitu ya. Yang tadinya bagian kepala saya bagian belakang ya seperti itu sudah mengalami kerontokan rambut ya, sudah seperti area yang tidak banyak ditumbuhi rambut. Tapi tiba-tiba dia mengalami pertumbuhan yang demikian hebatnya gitu. Jadi area yang tadinya tidak banyak ditumbuhi rambut, kemudian tiba-tiba dia banyak banyak tumbuh lagi rambut-rambutnya gitu. Ya, tentu ini karena ada sesuatu yang dia konsumsi gitu ya. Kemudian luka diabetes yang demikian besar, yang demikian menganga sampai kelihatan tulangnya begitu. Mengkonsumsi sesuatu produk tiba-tiba lukanya menutup kembali gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan proses yang seperti ini? Ya, tentunya inilah yang kita akan pelajari bahwa ini adalah proses regenerasi. Ya, sama-sama seperti dalam kehidupan kita ya, kalau dalam satu keluarga kita ada neneknya, kakeknya yang sudah meninggal akan digantikan oleh anaknya ya, kemudian anaknya ini akan digantikan lagi oleh cucunya, seperti itulah. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah mati, yang sudah tidak ada, atau sesuatu yang rusak itu tergantikan oleh penggantinya yang baru gitu ya. Inilah yang kita sebut sebagai regenerasi ya. Nah, jadi regenerasi itu suatu proses pembentukan bagian tubuh yang hilang ya, yang melalui beberapa proses pertumbuhan dan morfogenesis yang berasal dari tudungnya ya. Jadi suatu pembentukan bagian tubuh yang hilang yang digantikan dengan proses pertumbuhan. Itulah pengertiannya ya. Nah, manusia sendiri itu memiliki kemampuan regenerasi sel ya untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Ya, itulah keistimewaan dan itu yang harus kita syukuri ya. Seperti bayangkan kalau misalnya regenerasi itu tidak terjadi pada tubuh kita itu ya. Jadi yang sudah mulai ada kematian-kematian ya, semakin lama akan semakin rusak, akhirnya organ itu akan benar-benar mati dan tidak berfungsi ya. Nah, proses regenerasi sel yang efektif ini adalah dari masa embrio ya. Jadi masa embrio itu masa pada saat dia dalam kandungan lah gitu ya, dari prosesnya menjadi bayi itulah. Jadi perkembangannya
yang demikian cepat, jadi proses regenerasinya. Kenapa itu terjadi ya? Karena di sana ada cadangan-cadangan sel yang kita sebut nanti sebagai stem cell itu yang bekerja sangat optimal sekali ya, sangat kerja keras itu untuk menghasilkan sel-sel yang baru untuk membentuk suatu organ yang diinginkan begitu. Nah itulah sampai akhirnya dari pembuahan sel sperma menjadi sel telur sampai menjadi suatu bentuk suatu bentuk janin begitu ya, itu hal yang sangat luar biasa ya. Nah, akan tetapi proses regenerasi ini dalam usia dewasa itu sudah semakin terbatas dan hanya terjadi pada jaringan tertentu saja. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi pada saat dia masih dalam kandungan itu proses regenerasinya sangat cepat sekali ya. Kemudian pada saat dia menjalani masa kehidupan di dalam dunia, dari masa kelahiran sampai usia ke 14 tahun itu akan terjadi satu proses regenerasi yang sangat cepat juga ya. Kita perhatikan biasanya kalau anak-anak yang setamat dari SD umur 12 begitu dan masuk ke usia SMP sampai umur 14-15 itu pertumbuhannya pasti akan cepat sekali juga. Nah, akan mulai stagnan pada saat dia memulai sekolah di SMA. Nah, itulah dikatakan bahwa yang kita pelajari bahwa stem cell yang kita miliki di dalam tubuh itu sudah mulai non-aktif pada umur 18-20 tahun. Jadi tidak lagi terjadi pertumbuhan yang demikian progresif ya. Jadi seperti tinggi badan misalnya ya, ataukah perpanjangan lengan misalnya ya, dan lain sebagainya lah. Itu menandakan bahwa proses regenerasi itu terbatas setelah kita menginjak pada usia dewasa pada organ-organ tertentu ya. Nah, ada dua mekanisme primer ya dalam proses regenerasi ini. Yang pertama disebut sebagai regenerasi morfalaksis namanya ya. Tapi ini mohon maaf saya memang harus menyampaikan ini ya. Tetapi pengertiannya adalah ini adalah suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa atau jaringan lama. Jadi pengertiannya begini. Kalau seandainya ada satu organ yang mengalami kerusakan, kemudian masih ada sisa pada organ tersebut, ya pada jaringan tersebut. Jaringan itulah yang akan melakukan regenerasi. Ya, misal ini ada jaringan luka ya, jaringan luka. Tentu ada bagian organ tersebut yang masih tersisa. Nah, itulah yang tiba-tiba luka tersebut bisa lambat laun luka tersebut bisa menutup. Ya, jadi itulah yang dimaksud sebagai regenerasi morfalaksis ini. Yang kedua disebut sebagai regenerasi epimorfosis. Ya, ini merupakan rekonstruksi bagian yang hilang ya melalui proliferasi ataukah perbanyakan maupun diferensiasi perubahan struktur jaringan yang baru dari suatu permukaan luka. Ini jadi ini satu konsep yang berbeda lagi ya, itu akan pembentukan suatu rekonstruksi bagian yang hilang ya. Jadi ya bagian yang hilang itu pun akan dibuat seperti seolah-olah memang dia seperti ke aslinya lagi gitu ya. Nah, itulah jadi ada proses morfalaksis dan ada proses disebut sebagai epimorfosis namanya ya. Tapi ini kita sudah berbicara secara tingkat yang sel sekali ya, tapi itulah pengertiannya. Jadi kenapa mungkin kita bisa membayangkan saja kalau misalnya kita terjadi luka, kenapa luka tersebut menutup? Ya seperti itu saja ya. Kenapa luka tersebut bisa menutup? Ya walaupun misalnya luka tersebut tidak kita jarit misalnya ya, karena tergores benda yang demikian tajam, kalau kita tekan saja misalnya, kemudian setelah kita lepas darahnya mulai tidak mengalir lagi, kita tekan beberapa saat, kemudian keesokan harinya ternyata sudah mulai menutup. Nah, proses-proses yang seperti itu ya, dua regenerasi model yang begini yang terjadi pada tubuh kita gitu ya. Nah, regenerasi itu dapat dapat berbentuk berupa proliferasi sel lokal ya. Jadi proliferasi sel lokal ini maksudnya contohnya adalah proses pergantian bulu ya. Jadi kalau ada bulu yang lepas ataukah rambut kita yang lepas itu akan tumbuh lagi. Ya, itu terjadi lokal ya, ataukah pergantian sel mukosa usus. Jadi sel mukosa usus itu maksudnya
sel-sel yang membentuk bagian dalam dari usus kita. Itu kan karena kerja kerasnya usus mengakibatkan dia juga mengalami suatu pergantian yang demikian cepat gitu ya. Nanti pergantian-pergantian itu melalui satu proliferasi sel lokal. Nah, yang kedua adalah penimbunan sel-sel yang belum mengalami diferensiasi yang disebut sebagai blastema ya. Nah, ini yang maksudnya begini. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi kerusakan pada organ tertentu, anggaplah misalnya ini luka pada kulit ya akibat dari terkena benda tajam. Ya, di samping terjadi suatu proliferasi sel lokal, ya, juga terjadi penimbunan sel-sel. Nah, penimbunan sel-sel yang dimaksud ini adalah aktivitas dari stem cell. Ya, kenapa stem cell tersebut bisa bisa memperbaiki luka tersebut? Oleh karena ada suatu pesan khusus, ya, ada message yang disampaikan oleh tubuh kita, oleh sel yang atau oleh bagian organ yang mengalami kerusakan tersebut, mengirimkan pesan berupa sinyal kimia yang ada di dalam tubuh kita itu yang membuat pesan tersebut dibaca oleh stem cell dan mereka mengatakan bahwa tolong kamu memperbanyak diri dan sesuaikan bentuk sel kamu seperti sel dari tubuh saya gitu, dari bagian tubuh saya gitu ya. Jadi seperti itulah pesan kimia yang terbaca oleh stem cell. Itu hal yang sangat sangat yang harus kita syukuri sekali ya. Karena apa? Karena stem cell ini kan tidak memiliki bentuk yang tidak bentuk yang baku dia. Jadi dia akan berubah bentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh sel yang membentuk bagian tubuh tertentu, itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi regenerasi ini ada disebut sebagai proliferasi sel lokal, ada juga oleh bantuan dari stem cell yang aktif akibat dari message atau pesan yang disampaikan dari organ yang mengalami kerusakan tersebut gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya apa yang saya sampaikan. Ya. Ini yang saya berikan satu gambaran ya. Jadi gambar yang ya. Jadi gambar yang di sebelah kiri atas ini ya, ini seperti saya gambarkan, anggaplah ini seperti stem cell ya, sebuah stem cell ya. Jadi kemampuan stem cell itu adalah melakukan replikasi ya, replikasi artinya menjadi satu bagian menjadi dirinya sendiri lagi ya, dan belahan yang lain itu melakukan diferensiasi ya, akan menjadi sel-sel yang akan dia perbaiki, gambarlah begitu ya. Contohnya misalnya menjadi sel darah ya, ada menjadi sel sel saraf, ada menjadi sel jantung misalnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itulah keistimewaan dari stem cell kita. Nah, pada saat terjadi satu pembuahan sel telur dibuahi oleh sel sperma, disitulah terjadi pembentukan stem cell yang pertama kali. Jadi ada bagian dari dari zigot ya, akibat dari pembuahan itu ada bagian yang memang menjadi satu stem cell. Nah, itu oleh beberapa peneliti itu yang diambil ya stem cell-nya, kemudian dilakukan suatu pembiakan lah begitu ya, dan dilakukan penelitian. Ya, jadi itulah keistimewaan dari stem cell kita. Ya, jadi pada saat terjadi proses pembuahan dan membentuk satu zigot dan melakukan pembelahan ya, kemampuan dari stem cell ini untuk membentuk suatu sel-sel yang terdiferensiasi ini sangat tinggi sekali ya. Makanya kita anggap bahwa pada usia anak-anak sampai dengan usia mulai 18 tahun itu stem cell-nya itu masih bagus sekali. Jadi masih aktif sekali ya untuk melakukan proses pekerjaan dalam sebagai fungsinya untuk regenerasi sel ya. Nah, jadi ada sel yang dikatakan sangat spesial, inilah yang kita sebut sebagai stem cell ya. Nah, jadi sel-sel khusus ini dapat berubah menjadi sel-sel yang lain juga. Ini yang kita sebut sebagai diferensiasi ya.
Jadi stem cell tidak berubah langsung menjadi sel-sel yang dia bentuk, tapi ada bagian tubuhnya dia yang tetap mempertahankan menjadi dirinya sendiri yang akan dipersiapkan nanti untuk bekerja kembali menjadi sel yang ingin dia bentuk lagi. Itulah makanya stem cell ya dalam usia tertentu dia tidak akan jumlahnya tidak akan berkurang, tetapi dalam satu kondisi tertentu ya dalam satu usia tertentu mulailah stem cell tersebut dia dalam kondisi non aktif. Jadi ada juga yang mati ya seperti itu. Nah, jadi stem cell itu adalah sel yang bertanggung jawab ya untuk melakukan regenerasi sel-sel organ yang rusak di dalam tubuh. Ya, ada miliaran stem cell yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa stem cell kita ada dalam sumsum tulang kita, misalnya gitu. Ya, tetapi sekarang bahwa stem cell ini ada dalam seluruh tubuh kita. Ya, tergantung dari sisi jumlahnya mana yang terbanyak. Ya, itu melalui suatu proses penelitian ya. Nah, tugas utama dari stem cell seperti tadi saya katakan adalah meregenerasi sel yang rusak ya. Jadi stem cell secara otomatis mencari sel yang rusak atau yang mati dan langsung memperbaikinya dengan cara meregenerasi sel. Nah, mencari sel yang rusak ini adalah satu hantaran message yang secara kimiawi ya, yang dihantarkan oleh jaringan yang rusak tersebut dan itulah ditangkap oleh stem cell sehingga pada saat dia melakukan diferensiasi, ya dia akan membentuk sel yang sesuai dengan hantaran kimia itu. Jadi misalnya ada sel jantung yang rusak misalnya, jadi pesan yang disampaikan oleh sel jantung kepada stem cell adalah akan membentuk sel-sel jantung. Jadi seperti itu, ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa stem cell ini akan berkurang sesuai dengan bertambahnya umur. Jadi semakin umur kita menjadi lebih tua, maka stem cell yang kita miliki di dalam tubuh juga akan berkurang. Ya, kenapa seorang wanita yang demikian cantik pada usia 20 tahun, ya di saat umur 60 tahun, 70 tahun, maka muka dan kelihatan keriput, ya. Wajah juga kelihatan tua dan sebagainya. Itulah menandakan bahwa proses regenerasi itu mulai akan berkurang seiring dengan berkurangnya stem cell yang dalam tubuh kita. Jadi proses regenerasinya juga akan berkurang. Ini akan juga terjadi dalam satu kondisi penuaan dini ya akibat dari satu proses patologis yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Ada kondisi-kondisi yang mempercepat satu proses penuaan di dalam yang kita sebut proses degeneratif yang terjadi di dalam organ kita ya, yang seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu, yang pernah saya bahas, atau 3 minggu yang lalu kita sudah pernah bahas juga ya, bagaimana proses-proses penuaan dini itu bisa terjadi walaupun misalnya umur kita masih umur-umur yang cukup muda gitu, tapi orang melihatnya wajah kita, kulit kita sudah mengalami suatu proses penuaan. Nah, kalau stem cell ini semakin berkurang, ya artinya kemampuan dia untuk menghasilkan sel-sel baru akan menjadi menurun. Bisa dibayangkan bahwa sel yang rusak dan yang mati itu tidak akan cepat terregenerasi. Ya, akibatnya adalah tubuh kita ataukah organ tersebut akan menurun fungsinya sehingga secara keseluruhan kita akan terjadi sakit gitu ya. Nah, akibatnya juga adalah imunitas di dalam tubuh kita juga akan mulai menurun ya. Bayangkan kalau kita sering sakit ya, tentu organ yang kita rasakan sakit tersebut juga fungsinya akan menurun ya, fungsinya menurun oleh karena ya sel-sel yang menyusun dari fungsi dari organ tersebut juga banyak yang rusak atau banyak yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan fungsinya menjadi menurun, dan lama-lama sakit yang kita derita semakin lama semakin berat ya. Itu nanti kaitannya ya, itu nanti akan kaitannya. Makanya yang kita bisa petik dari dari materi ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan stem cell yang ada di dalam tubuh kita tuh biar jumlahnya tidak
tidak mengalami penurunan secara drastis walaupun usia kita misalnya sudah mencapai umur 50-60 tahun. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Jadi makanya dengan kita selalu menjaga kesehatan, dengan selalu mengatur pola hidup kita dengan baik ya, dalam artian secara luas ya, mengatur pola hidup kita secara baik, tentunya itu akan lebih bisa menjaga kesehatan kita secara utuh, dalam artian kalau kita berbicara tingkat sel berarti stem cell yang ada dalam tubuh kita tetap terjaga dengan baik sehingga fungsinya dia untuk melakukan regenerasi juga akan semakin baik gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tugas dari stem cell kita tuh ada 5 R lah ya. Yang pertama adalah repairing ya, repair. Jadi dia memperbaiki sel yang rusak ya. Jadi kalau ada sel yang rusak seperti tadi saya katakan dia akan menggantikan ya memperbaiki ya, dia memperbaiki sel yang rusak. Kemudian ada yang kedua adalah replacement, itu adalah menggantikan sel yang rusak ya. Yang ketiga adalah regeneration, ya, menyusun kembali sel-sel yang rusak. Ya, yang keempat adalah rehabilitation, memfungsikan kembali ya sel yang masih dapat diperbaiki. Dan yang kelima adalah rejuvenation, jadi meremajakan sel. Ya, inilah fungsi dari stem cell yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya stem cell ini terjadi secara sinergi ya, jadi secara bersamaan. Jadi tidak berfungsi sendiri-sendiri. Jadi fungsi stem cell ini. Jadi kalau di saat ada sel yang rusak dia perbaiki, kemudian dalam perbaikan itu misalnya dia ingin fungsinya membaik, dia akan diperbaiki lagi fungsinya ya, diaktifkan lagi fungsinya dan lain sebagainya. Jadi itulah ini kelima fungsi ini bekerja secara berkesinambungan gitu. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa tubuh kita itu memiliki kemampuan yang mampu untuk melakukan regenerasi ya, tetapi ada organ-organ tubuh kita yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk dapat pulih sendiri ya. Saya katakan ada 7 organ, tapi sebenarnya sebagian besar tubuh kita memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi ya. Yang pertama adalah hati ya, organ hati. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada disebut sebagai cangkok hati gitu ya. Jadi ada sebagian hati dari orang lain dicangkokkan ke dalam tubuh kita misalnya. Ya, jadi pengambilan hati di orang lain itu kan pasti melukai hati yang diambil. Ya, nah kemampuan hati yang diambil itu akan melakukan satu penutupan kembali dia karena dia memiliki kemampuan ya untuk menutupi bekas luka ya akibat dari cangkokan itu. Ya, jadi ini suatu keistimewaan dari hati yang kita miliki ya. Yang kedua, usus kita ya. Usus kita ini memiliki salah satu organ yang memiliki kerja yang demikian berat ya, karena setiap hari dia harus melakukan satu proses pencernaan ya dengan berbagai macam makanan yang masuk ya, jenis minuman yang masuk. Tentunya untuk mempertahankan fungsinya usus ini juga harus melakukan suatu proses peremajaan yang demikian cepat ya. Jadi dikatakan di sini memakan waktu 5-7 hari. Jadi sel-sel yang membentuk usus tersebut setiap 5-7 hari dia pasti akan mengalami kematian dan tergantikan. Ya itulah makanya ya kita harus bersyukur memiliki usus kita yang masih berfungsi ya dengan baik, bisa mencerna makanan dengan baik, bisa mengabsorpsi nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan di dalam tubuh ya. Makanya ya ayo kita pelihara usus kita ya supaya jangan terjadi suatu proses penurunan fungsi dari usus-usus yang kita miliki sehingga akan mengakibatkan hal-hal yang lain ya. Nah, itu yang kedua. Ya, khusus karena sebelum usus kita akan memiliki yang organ lambung ya. Lambung juga ini merupakan salah satu bagian dari organ pencernaan juga mengalami hal yang sama ya. Jadi sel-selnya juga mengalami perbaruan setiap 3-5 hari. Nah, organ yang ketiga adalah tulang ya. Jadi Bapak Ibu
coba kalau kita perhatikan, kalau misalnya terjadi satu retakan tulang ya akibat satu kecelakaan misalnya ya, kalau tulang yang retak ini misalnya kita diamkan ya, tulang ini pun akan melakukan suatu proses regenerasi ya. Hanya saja proses regenerasinya tidak akan sebagus yang sebelumnya gitu. Jadi dia tidak akan membentuk organ tulang yang lurus seperti yang masih semula sebelum dia mengalami patah gitu. Ya, dia akan membentuk suatu kalus-kalus yang akan mengikat sel-sel tulang atau pecahan-pecahan tulang yang akibat dari patahan tersebut ya. Tetapi kan tidak seperti itu yang kita inginkan gitu. Jadi kalau seandainya ada patah tulang yang seperti begini ya, tentu susunan-susunan tulang yang patah ini kita harus sambung ya, kita harus tempatkan dia pada posisi penyambungan sehingga dengan tersambungnya tulang pada ujungnya disinilah mulai terbentuk suatu proses regenerasi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini apa yang saya sampaikan supaya tidak dicerna dengan berbeda, maksud saya adalah bahwa tulang memiliki kemampuan dia untuk bisa menyambung kembali sebenarnya ya. Makanya dalam penyambungan itu, untuk mempercepat penyambungan itu dalam posisi yang fisiologis, kita butuh ada dokter bedah tulang yang harus menyambung tulang-tulang tersebut ya. Jadi dengan penyambungan yang baik ya, kita mengharapkan bahwa proses regenerasinya ya, proses patahan tulangnya tersebut bisa tersambung dengan baik dan sehingga organ itu pun bisa berfungsi kembali dengan baik itu. Ya, jadi kita mengetahui bahwa ada satu proses yang seperti itu ya. Yang keempat ini adalah organ kulit kita ya, organ kulit. Ini yang mungkin paling sering yang kita alami ya, karena kita bisa lihat langsung gitu ya. Kita bisa perhatikan mulai dari kulit terkena sayatan pisau misalnya atau kasilet ya, atau kita kena goresan aja deh misalnya. Ya, kita kena goresan, ada luka misalnya, kemudian kita hentikan perdarahannya, keesokan harinya atau lagi 2 harinya ternyata bekas goresan tersebut menutup dengan baik itu. Ya, artinya itulah yang kita katakan bahwa kulit kita itu memiliki satu kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri gitu ya. Ya, ini yang kita bisa lihat langsung ya. Nah, kemudian ada organ mata ya. Organ mata ini kalau kita perhatikan itu yang kita sebut sebagai kornea ya. Kornea ini lapisan yang terluar dari mata kita ya. Ini yang kadang selalu terpapar dengan sinar matahari gitu ya. Itu tentunya juga selalu terpapar kena angin, kena benda-benda ya, kena sinar matahari, sinar yang lain-lain juga. Tentu pekerjaannya akan berat juga di dalam organ penglihatan begitu ya. Tentu organ ini pun akan mengalami satu regenerasi sendiri ya. Setiap 1 sampai 3 hari sekali sel-sel yang membentuk kornea tersebut akan tergantikan. Jadi ya seperti itu ya. Nah, yang keenam adalah paru-paru ya. Kalau paru-paru ini fungsinya untuk dalam proses pernapasan. Tentu apa yang kita hirup ya, apa yang kita masukkan, udara yang banyak yang terdiri dari debu ataukah mikroorganisme yang lain, asap dan lain sebagainya, tentu akan mengakibatkan satu proses yang membuat kondisi saluran pernapasan itu akan menjadi tidak baik ya. Inilah yang kalau misalnya organ pernapasan ini banyak mengalami kerusakan, tentunya itu harus segera diperbaiki. Jadi organ pernapasan kita ataukah paru-paru kita sendiri juga memiliki kemampuan ya untuk mempertahankan dirinya. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali itu akan terjadi proses regenerasi untuk sel-sel parunya. Yang ketujuh adalah sel otak ya, ada sel otak. Nah, otak ini dulu para ahli saraf ya mengatakan bahwa otak itu berhenti bertumbuh ya setelah masa kecil. Ya, akan tetapi sekitar 20 tahun belakangan ini
ya ahli-ahli riset saraf menemukan bahwa ada otak yang bisa menghasilkan sel-sel yang baru yang kita sebut sebagai neuroplastisitas, ya, mengalami pembentukan sel-sel yang baru. Ya, jadi ketika otak mengalami gangguan, ya, atau sel-sel otak ada yang rusak, neuron itu dapat terhubung kembali, ya. Ya, jadi ada bagian lain di otak yang memang mengambil alih pada fungsi tersebut, ya. Ya, inilah yang mungkin kita yakini bahwa ada misalnya ada pasien yang mengalami stroke misalnya, ya. Ada kematian di dalam organ sel otak, kemudian kenapa setelah dia mengkonsumsi sesuatu satu produk, kemudian kemampuan untuk aktivitasnya pada organ tertentu yang mengalami kelemahan itu menjadi lebih baik, misalnya, ya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa otak di samping memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasinya sendiri, jadi kita yakini bahwa ada satu produk yang bisa untuk meningkatkan kerja dari sel-sel otak tersebut, sehingga bagian otak yang tadinya mati dan rusak tersebut itu bisa tergantikan dengan sel-sel otak yang baru, sehingga fungsi dari otak tersebut misalnya dalam hal masalah kelemahan badan, sebagian badan itu berangsur-angsur nanti akan bisa menjadi membaik kembali, gitu, ya. Nah, itulah artinya Bapak Ibu 7 anggota organ yang lain yang kita miliki yang memiliki kemampuan untuk bisa regenerasi. Saya katakan ada 7, tapi sebenarnya ada banyak organ-organ tubuh kita yang lain, ya, yang tapi tidak kita bahas semuanya, tapi yang saya katakan bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang sangat istimewa yang sudah diberikan oleh Tuhan, jadi kita harus menjaganya dan syukuri sehingga ya fungsi dari organ-organ yang membentuk tubuh kita secara utuh seperti ini bisa berfungsi ya dengan baik walaupun usia kita sudah semakin menua, gitu. Nah, ini bagan yang selalu saya ingin sampaikan, ya, pada Bapak Ibu, ya. Jadi bila mana dalam kondisi yang sekarang ini kita mengalami satu kerusakan dan kematian sel, ya. Upaya perbaikan yang kita akan lakukan tentu adalah mengharapkan ada pembentukan sel-sel yang baru, ya, ada pembentukan sel-sel yang baru. Nah, harapannya adalah dengan terbentuknya sel-sel yang baru itu terjadi proses regenerasi pada organ tersebut, ya. Itu pola pikir kita. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi kita mengalami kerusakan sel otak, jadi kita yakini bahwa sebagian dari sel yang membentuk otak kita yang mengalami stroke tersebut itu terjadi kerusakan dan kematian sel. Nah, yang kita harapkan tentunya adalah bagaimana sel yang rusak, sel otak yang rusak dan mati akibat stroke itu bisa terbentuk sel-sel yang baru. Itu yang kita inginkan, sehingga dengan adanya pembentukan sel-sel yang baru, ya, semakin lama lambat laun dia akan berfungsi kembali melalui satu proses yang kita sebut sebagai regenerasi sel, ya. Ini yang pertama. Nah, sel itu akan bisa berfungsi dengan baik, ya, bisa berkembang dengan baik bila mana kebutuhan dari sel tersebut terpenuhi. Dalam hal ini adalah bahwa dia mendapatkan oksigen dan nutrisi, ya, oksigen dan nutrisi. Bila mana di dalam tubuh kita terjadi satu aliran sirkulasi darah yang tidak bagus, ya, berarti kita menilai bahwa asupan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel yang akan tumbuh itu pasti tidak akan bagus, kan itu, ya. Sedangkan kita menginginkan fungsinya bisa cepat kembali. Nah, akibat buruknya dari sirkulasi ini, ya, upaya perbaikannya adalah bagaimana mencegah dan memperbaiki pembuluh darah yang mengalami kerusakan itu, sehingga aliran darahnya bisa lancar. Ya, kalau aliran darah lancar,
ya berarti sel yang akan tumbuh, sel yang akan membentuk organ itu bisa tercukupi oksigen dan nutrisinya. Ya, sehingga kualitas dari sel tersebut menjadi baik. Kumpulan dari sel-sel yang bagus tersebut itulah yang akan bisa membentuk organ sehingga fungsi organ tersebut akan pulih kembali. Yaitu pola pikir kita yang kedua. Pola pikir kita yang ketiga, ya, kalau seandainya sel yang sudah terbentuk dengan baik, ya, akibat dari aliran darah, asupan nutrisi dan oksigen yang yang baik juga. Akan tetapi kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus, ya tentunya itu juga akan mengganggu, ya akan mengganggu kehidupan. Nah, makanya kita harus mengendalikan ya infeksi dan meningkatkan imunitas. Nah, akibatnya adalah daya tahan tubuh kita terhadap infeksi itu menjadi semakin meningkat. Kumpulan ketiganya ini tentunya adalah yang kita harapkan bila mana fungsi-fungsi di dalam tubuh kita ini berfungsi dengan baik. Ya, peranan dari stem cell terhadap mengganti kerusakan dan kematian sel. Ya, kemudian peranan stem cell juga untuk memperbaiki aliran darah, memperbaiki sel-sel pembuluh darah yang rusak dan mati juga akan baik. Ya, nah kemudian daya tahan tubuh kita akibat dari optimalnya fungsi-fungsi organ kita, inilah yang akan membentuk organ-organ kita menjadi baik. Yang menjadi masalah adalah bila mana hal-hal yang dalam perjalanan kehidupan kita banyak yang kita lakukan satu proses-proses yang tidak baik, dalam hal ini pola hidup kita yang tidak baik, mengakibatkan pola yang secara fisiologis ini tidak akan terjadi dengan sempurna begitu. Sehingga ada satu kondisi stem cell kita cepat banyak yang mati sehingga kemampuannya dia untuk melakukan regenerasi sel menjadi tidak bagus. Dan akibat-akibatnya adalah penurunan daya tahan tubuh, mengakibatkan banyaknya infeksi, mengakibatkan banyak yang sakit sehingga cepat sekali ke proses kematian atau penuaan dulu baru proses kematian. Inilah yang kita tidak inginkan. Nah, tentunya kita harus mencegah itu. Ya, tentu kita menginginkan ada suatu bantuan ya di dalam kehidupan kita, baik itu berupa makanan maupun minuman yang mampu untuk tetap mempertahankan kondisi normal dalam tubuh kita. Ya, ini tidak ada hal yang tidak baik yang saya bilang, apapun itu jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi sepanjang itu memang bermanfaat buat menjaga kesehatan kita, itulah yang kita lakukan ya. Tapi nanti kita akan bahas satu kondisi ya. Seperti tadi saya sampaikan, jadi suatu proses regenerasi sel, aliran darah yang bagus dan tahan terhadap infeksi, penggabungan dari ketiganya ini pasti akan menghasilkan tubuh yang sehat. Ya, ini yang paling kita inginkan di dalam kehidupan. Ya, jadi walaupun usia kita berumur 70 tahun, 80 tahun, tapi tetap menginginkan tubuh yang sehat. Ya, tentu Bapak Ibu harapan yang kita inginkan tubuh yang sehat ini bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar impian begitu. Ini tentu harus ada usaha. Ya, tentu harus ada ya boleh dibilang suatu investasi yang kita harus keluarkan untuk tetap menjaga tubuh kita ini tetap sehat begitu. Ya, akan mustahil tubuh kita akan sehat tapi kita tidak pernah melakukan upaya-upaya menjaganya. Ya, contoh dari usia 20 tahun sampai umur 50 tahun kita tetap merokok. Usia 30 tahun sampai 60 tahun kita tetap minum minuman keras misalnya. Ya. Itulah hal-hal yang tentu kebiasaan-kebiasaan itu kita harus sudah mulai kurangi, kalau bila mana perlu ya kita harus hentikan. Ya, harapannya adalah itu. Ya, tubuh kita selalu tetap sehat, ya. Sebab kalau kita selalu sehat, tentu kita akan bisa melakukan satu aktivitas yang lebih baik ya dalam selalu memenuhi kehidupan kita ya.
apakah tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas hal-hal yang merupakan daily living kita, ya tidak banyak dibantu oleh keluarga-keluarga kita dan sebagainya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah protein dapat memperbaiki sel yang rusak enggak? Nah ini, ya. Memang peranan protein itu memang fungsinya memang untuk menggantikan ya sel-sel yang rusak, Bapak Ibu, ya. Nah, protein yang mana? Ya, protein dalam hal ini adalah asam amino, ya. Nah, kita tahu bahwa asam amino itu adalah protein yang sudah dipecah melalui satu proses metabolisme menjadi molekul-molekul yang kecil. Ya, jadi ini yang harus kita jaga dalam konsumsi makanan kita sehari-hari. Ya, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, tentunya itu akan bagus. Tapi menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat ya kualitas dari makanan yang kita makan untuk menunjang kebutuhan dari tubuh kita untuk memproduksi sel-sel yang baru, kan itu menjadi pertanyaan, ya. Jadi pada saat kondisi tertentu kita memang harus membutuhkan asupan asam amino dari luar, ya. Sekali lagi asam amino ini memang dibutuhkan, ya, untuk memproduksi sel-sel yang baru, ya. Nah, jadi sel-sel tubuh akan lebih mudah menggunakan ya saat ini untuk berbagai kebutuhan, ya. Jadi dengan molekul-molekul yang kecil, asam amino yang sudah tersusun dari molekul-molekul kecil ini akan mudah diserap oleh tubuh ya untuk langsung dipergunakan oleh sel-sel di dalam menjalankan fungsinya untuk sehari-hari, ya. Jadi itu. Nah, kita mengenal yang disebut sebagai salmon ovary peptide, ya. Jadi yang kita selalu yang kita baca atau kita dengar barangkali ya, salmon ovary peptide ini merupakan bagian dari selaput telur ikan salmon, ya. Jadi karena melalui satu proses penelitian dari ahli riset ya, dan diketahui bahwa salmon ovary peptide ini memang memiliki kandungan asam amino yang demikian banyak dan demikian bervariasinya gitu, ya. Tentu kebutuhan dari tubuh kita pada saat menginginkan ada satu proses regenerasi itu dengan asupan asam amino yang demikian lengkap dan demikian tinggi dari sisi kandungannya, itulah yang kita harapkan bahwa mereka mampu untuk menjaga kemampuan dari stem cell kita yang tadinya jumlahnya menurun itu bisa teraktivasi kembali menjadi memperbanyak dirinya sendiri, sehingga kalau misalnya ada banyak sel-sel yang mati dan yang rusak di dalam seluruh organ tubuh kita, kemampuannya dia untuk menggantikan sel yang mati dan rusak tersebut juga semakin tinggi. Itu maksudnya, ya. Jadi apakah kita membutuhkan asam amino saat ini? Ya, saya katakan memang kita butuhkan, ya, apalagi kita dalam kondisi yang sakit. Ya, jadi dalam kondisi yang sakit karena yang berhubungan dengan sel, itu yang kita butuhkan adalah asam amino ini, ya. Ya, tentunya yang tadi saya katakan bahwa produk yang saat ini kita kenal ya, yang kita dulunya adalah SOP 100 ya, dengan sekarang sudah berubah menjadi di-upgrade menjadi SOP Subarasi. Salah satu kandungan utamanya adalah memang marine placenta, ya. Dari marine placenta inilah yang memiliki kemampuan mengandung asam amino yang demikian banyak tadi, yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita kaji kembali Bapak Ibu ya, dari kandungan asam amino ini kalau kita baca satu persatu, tentu ini akan menarik sekali ya, kegunaannya dia untuk apa itu semuanya akan membuat kita agak tercengang begitu ya. Oh, ternyata ini yang selama ini kita konsumsi ya, tentunya pasti sesuai dengan yang mereka miliki kekuatannya gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa SOP Subarasi juga selain mengandung marine placenta juga dia memiliki sarden peptide dan fruit flow peptide. Jadi yang khususnya fruit flow peptide ini juga akan melancarkan aliran darah ya, bila mana nanti ada kondisi-kondisi penyumbatan di dalam pembuluh darah yang mengganggu aliran darah. Seperti tadi saya katakan, akan percuma kalau misalnya
sel-sel baru sudah terbentuk, tetapi asupan darah yang untuk menghidupi sel yang baru tersebut itu tidak akan terpenuhi, ya. Jadi perpaduan antara pembentukan sel-sel yang baru, kemudian aliran darah yang bagus, itu pasti akan membuat pertumbuhan ataukah kehidupan dari sel yang baru itu menjadi lebih bagus. Nah, ini satu kombinasi yang sangat lengkap sekali, Bapak Ibu, ya, yang kita katakan sebagai makanan kesehatan ini superfood begitu ya. Kenapa disebut sebagai superfood? Ya memang benar-benar super gitu ya. Jadi kandungan yang dimiliki oleh SOP Subarasin ini memang benar-benar kandungan yang sangat tinggi sekali manfaatnya, yang dosisnya juga kombinasinya juga diramu sedemikian lengkap yang memang benar-benar untuk bisa memperbaiki kesehatan tubuh kita bagi yang sakit, juga mempertahankan kesehatan kita bagi yang masih sehat. Ya, jadi apakah ini berguna buat orang yang sakit? Tentu iya, ya. Orang yang sehat pun tentu akan berguna juga untuk tetap mempertahankan kesehatan kita, ya. Saya akan tidak bahas semuanya ya kandungan-kandungan ini, tapi yang saya katakan bahwa asam amino ya itu memang sangat penting sekali dalam proses pembentukan sel-sel yang baru. Nah, asam amino yang mana? Tentu asam amino yang lengkap. Nah, asam amino yang lengkap ini sudah diteliti ada dalam salmon ovarei peptide, ya. Salmon ovarei peptide juga terkandung di dalam SOP Subarasin. Jadi, apa yang kita konsumsi sekarang ini, ya, apa yang Bapak Ibu konsumsi sekarang ini itu sudah sangat tepat sekali ya bagi baik yang masih sehat maupun yang sedang sakit, ya. Jadi mungkin dengan penjelasan saya ini tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan, Dok, kalau saya sakit begini kira-kira produk apa yang cocok seperti itu. Ya paling tidak bagi Bapak Ibu yang sudah selalu ikut Zoom kesehatan, ya bisa sedikit demi sedikit akan mengetahui, oh kalau saya sakit begini kebutuhan saya adalah SOP Subarasi. Oh kalau saya sakit begini maka kebutuhan saya adalah produk yang lain, misalnya Ursukusi, ya, dan sebagainya. Oh kapan saya harus menggabungkan antara SOP Subarasi dengan Ursukusi, ya. Itu tentunya kita akan ketahui kalau Bapak Ibu akan sesering mungkin bisa ikut seminar-seminar medis seperti ini. Jadi kita tidak usah ragu-ragu ataukah Bapak Ibu tidak usah menunggu komentar dari saya misalnya bertanya tentang produk, ya belum tentu juga mungkin saya cepat bisa menjawabnya, jadi akan mendelay untuk mengkonsumsinya itu, ya. Tapi saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu ada yang memang demikian aktifnya bisa ikut Zoom setiap minggu mendengarkan ceramah-ceramah presentasi medis dari para dokter, ya. Oke, inilah paten-paten yang dimiliki dari produk SOP Subarasi. Bapak Ibu sudah mengenalnya, tapi bagi yang baru bergabung, ya ini saya katakan salah satu paten yang dimiliki dari SOP Subarasi adalah Cell Regeneration Effect. Ini yang kita bahas hari ini, ya, memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel. Seperti tadi, kemampuannya didapat dari mana? Tentu dari salmon ovarei peptide, ya. Kemudian dia bisa meningkatkan sirkulasi darah. Jadi dua hal ini, ya, dua paten inilah yang akan membuat sel yang terregenerasi, sel yang terbentuk baru bisa menjalani satu fungsi yang demikian bagus untuk membentuk ataukah untuk menunjang dari organ yang mengalami sakit tadi, ya. Sekali lagi, SOP Subarasi merupakan suatu superfood yang memang kita yakini bahwa ini produk memang sangat bagus sekali buat kita menjaga kesehatan kita maupun memperbaiki kesehatan yang sedang sakit, ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Angga, ya. Oke, Dok. Kita mulai pertanyaan, Dok. Ada nggak sih, Dok, hubungannya antara Parkinson, autis, sama Alzheimer, demensia dengan regenerasi sel? Ya, kita akan tahu
Parkinson, demensia itu pasti terjadi satu kerusakan-kerusakan sel ya di dalam sel-sel otak ya, sehingga fungsinya mengalami suatu proses penurunan ya. Banyak sekali. Tentunya untuk perbaikannya apa? Ya seperti saya katakan, kalau sudah ada sel yang rusak, sel yang mati dalam otak, otak sendiri adalah memiliki kemampuan regenerasinya. Tentu dalam kondisi saat itu kita memang membutuhkan makanan kesehatan, dalam hal ini SOP Subarasi ya. Kita tahu bahwa, tadi saya jelasin, memiliki paten untuk regenerasi sel, peningkatan aliran darah juga itu pasti akan membantu ya. Jadi untuk pasien yang mengalami Alzheimer, demensia, Parkinson ya sebaiknya memang mengkonsumsi SOP Subarasi. Oke. Oke. No, sebentar. Oke. Dok, kalau mata minus itu kira-kira bisa nggak sih pakai Subarasi apa? Kan kalau yang kita tahu ya di AFC ini bisa ada namanya lutein sharp itu untuk mata. Ya. Cuman ngaruh nggak sih kalau kita pakai Subarasi? Apa sedikit aja ngaruhnya? Atau major gitu ngaruhnya, Dok? Ya, tentu yang paling kita harus lakukan adalah perbaikan dari mata minusnya itu ya. Apakah dengan bantuan kacamata dulu ya, agar kerusakan akibat dari mata minusnya itu tidak terjadi berlangsung lebih berat gitu maksud saya ya. Itu yang pertama ya, harus dilakukan perbaikan ya. Apakah produk kita akan membantu? Saya kira sesuatu yang memang memiliki fungsi untuk regenerasi ya, itu pasti akan membantu ya. Tetapi apakah tubuh kita akan mengkonsentrasikan perbaikannya ke dalam mata kita apa enggak? Itu menjadi pertanyaan juga ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengarahkan stem cell itu agar dia memperbaiki mata minus saya gitu misalnya. Stem cell, kamu perbaiki dong mata minus saya, gitu. Kamu perbanyak dong sel-selnya kamu untuk perbaiki minus saya gitu. Sedangkan seluruh tubuh yang kita miliki itu juga mengalami kerusakan-kerusakan sel, juga mengalami kematian sel. Nah, tetapi mana bagian dari organ tubuh kita yang paling banyak memberikan message ke dalam stem cell? Itulah yang akan paling utama untuk diperbaiki. Itu masalahnya. Ya. Makanya kadang banyak para member ataukah user yang menanyakan, "Dok, kok gula darah saya kok enggak membaik sih setelah saya minum 2 box Subarasi misalnya. Dok, jantung saya kok enggak membaik sih setelah saya minum begini." Nah, itu yang sekarang saat ini saya katakan. Kalau dalam kondisi yang seperti itu, demikian banyak organ yang mengalami kematian dan banyak organ yang mengalami sakit. Tentunya juga kemampuan dari stem cell kita itu pasti akan berbagi, Bapak Ibu. Ya, tergantung dari jumlahnya sekarang. Apakah dalam kondisi itu jumlah stem cell kita banyak apa enggak? Tentu kita nggak bisa hitung dari luar. Ya. Nah, itulah yang saya katakan, dari pabrikan juga mengatakan, oke, minum paling tidak 6 bulan kalau kita mau optimal mendapatkan hasil. Tentunya kita sesuaikan dengan dosis juga. Ya. Orang yang mengalami kerusakan sel yang demikian banyak, tentu dosisnya pasti akan lebih tinggi yang dibutuhkan. Ya. Nah, itu juga pasti akan berpengaruh begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti tadi ini masalah mata minus misalnya. Seperti tadi, ya apakah itu akan memperbaiki? Saya yakin pasti akan membaik ya, tapi seberapa lama itu akan terjadi perbaikan. Nah, ini yang tidak bisa kita jawab ya. Intinya kalau memang meyakini bahwa produk ini akan memperbaiki ya silakan dikonsumsi, tentu akan ditambahkan lagi dengan suplemen-suplemen yang lain seperti yang kita miliki misalnya lutein saf, itu memang khusus untuk perbaikan di dalam mata, organ mata, itu juga pasti akan kombinasi ini juga pasti akan menjadi lebih baik gitu. Itu penjelasan saya ya. Oke. Dok, gimana ada saran nggak gimana caranya kayak kalau ke orang gitu ada yang bilang kan ini untuk menyembuhkan atau apa, ada nggak sih kira-kira penjelasan apa kira-kira yang cocok
untuk buat teman-teman yang sering bilang ini menyembuhkan atau apa gitu loh. Mungkin ini lebih minta ke arah tips untuk jelasin ke downline kali ya dok ya. Ya, kalau dibilang menyembuhkan, saya masih belum bisa mengatakan bahwa ini pasti akan menyembuhkan gitu ya. Tapi kalau bilang memperbaiki, karena fungsi dari stem cell tadi itu kan semuanya dalam proses repair, rehabilitation, ya tidak ada namanya treatment. Kalau treatment kan pasti menyembuhkan begitu ya. Ya itu yang kita selalu mengatakan bahwa ini akan memperbaiki. Memperbaiki maksudnya dari kondisi yang kerusakannya 100% itu akan menjadi 90%, menjadi 80%, menjadi 70% gitu. Proses perbaikannya kan tentu memakan waktu, ya. Tidak bisa kita seperti makan obat paracetamol misalnya yang tadinya suhunya 39 menjadi 36,5 gitu. Itu pasti akan ngobatin namanya, ya karena menurunkan suhu dia. Gitu. Tapi dalam proses yang seperti ini, perbaikan sel seperti ini itu tidak bisa kita katakan itu akan menyembuhkan. Tapi apakah dia akan bisa sembuh sempurna? Tentu tidak juga, ya. Ya, apa namanya? Pasti ini yang saya katakan bahwa memperbaiki. Ya, seperti tadi saya katakan yang tadinya kerusakannya adalah berada dalam posisi 100%, ya. Dalam sekian lama itu posisinya akan menjadi 80%. Sekian lama lagi menjadikan 50%. Nah, siapa yang bisa mengamati itu? Tentunya Bapak Ibu sendiri yang mengkonsumsi ini. Yang sedang sakit kemudian mengkonsumsi produk Subarasi misalnya, beliau sendiri yang akan mengetahui, oh kemampuan saya sudah semakin bagus lagi. Yang tadinya saya dipapah oleh keluarga saya sekarang bisa mandiri untuk berdiri dan berjalan. Itu kan suatu proses yang perbaikan yang bisa dilihat langsung gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa mengerti maksudnya ya dengan penjelasan saya. Oke. Pertanyaannya ada yang navigasi. Dok, kalau untuk konsumer baru ya, untuk konsum obat gitu kan, konsum Subarasi, let's say kita bilang, kalau misalkan dia apa ya, ini juga sebenarnya nanya sih dok, maksudnya mungkin penjelasan secara ilmiahnya ya, karena kan maksudnya kalau keluar dari dokter kayaknya pada percaya gitu loh. Kalau keluar dari upline yang bukan dokter kayaknya gimana gitu ya kan. Ini kan biasa gini dok, orang-orang udah tahu nih fungsi dari produk kita apa. Kita sering gaung-gaungin kayak regenerasi sel dan lain-lainnya. Tapi kadang-kadang tuh ada yang kayak orang nggak ngerasain apa. Ini sebenarnya pertanyaan udah setiap minggu sih dok. Kayak yang kalau udah sekali minum terus kayak nggak ada manfaat apa-apa gitu loh. Itu kira-kira penjelasan kita seperti apa baiknya? Ya ini yang kadang menjadi satu apa ya masalah ya, boleh dibilang mungkin ya saya mungkin agak sedikit ini mengatakan itu masalah. Tapi itulah yang sering kadang ditanyakan ya. Kok saya nggak dapat apa-apa gitu. Ya kalau kita balikin, emang Bapak maunya apa? Gitu. Ya kan? Emang maunya apa sih? Gitu. Ya kan? Ya tetap maunya sehat kan. Ya sampai saat ini gimana rasanya? Kan tetap sehat kan? Gitu. Ya tentu kita tidak bisa mengukur tingkat kesehatan yang dialami melalui satu penampilan. Ya tadinya seminggu yang lalu, sebulan yang lalu masih tetap sehat, kok sekarang tetap sehat. Ya memang itu yang kita harapkan kan. Ya sampai saat ini kita masih tetap sehat, masih bisa bersenda gurau, masih bisa bermain-main begitu kan. Ya tentu itu dah yang kita harapkan gitu. Ya. Apakah itu ada peranan dari konsumsi ini? Pasti saya katakan. Ya, pasti. Ya. Nah, sekarang ya masalahnya kita enggak bisa mengukur, Pak. Pak, enggak. Seberapa banyak sih sel-sel yang terregenerasi di dalam organ kita oleh konsumsi apa namanya? Subarasi ini misalnya gitu. Ya, itu akan sulit mungkin kita kalau misalnya berdebat yang seperti itu ya. Tetapi saya katakan bahwa kita memang tidak mengharapkan apa-apa selain sehat gitu. Ya inilah
yang saya yakini bahwa makanan kesehatan SOP Subarashi ini memang memiliki kemampuan dia untuk meregenerasi sel. Kalau sel kita diregenerasi ya secara utuh, keseluruhan organ kita diregenerasi secara utuh, tentunya tubuh kita kan semakin sehat. Ya, tubuh kita akan semakin sehat karena ya seperti tadi bahwa itu mengandung asam amino memang dibutuhkan untuk salah satunya ya untuk memperbaiki pertumbuhan sel. Ya, kenapa itu harus kita pungkiri gitu? Ya, paham ya mungkin maksudnya ya. Ya gitu emang nggak gimana ya. Ya nggak harus langsung, maksudnya balik lagi kalau dokter bisa bantuin saya ngomong tentang proses dok, mungkin yang kayak sering kita bahas dok yang tentang proses itu. Jadi kayak itu kan kita pernah bahas juga yang kayak kalau misalkan sakit udah lama, terus konsumsi 2 hari maunya langsung sembuh gitu loh dok yang itu. Oh, ya. Ya itu yang tadi mungkin bagi yang pasien menginginkan dirinya agar sekali lagi ini kan bukan obat ya, bahwa produk kita ini kan bukan obat. Kalau obat itu memang benar-benar bahwa dia memiliki target organ ya. Target organ misalnya obat tensi ya, memang target organnya adalah pembuluh darah dan jantung gitu ya. Dia memang menurunkan tekanan darah. Ya, obat misalnya obat pengencer darah gitu misalnya ya itu fungsinya memang untuk ke sana, untuk mengencerkan darah gitu. Tapi ini kan makanan kesehatan. Ya, makanan kesehatan tentunya bisa untuk semua organ yang membutuhkan makanan ini gitu kan. Ya, jadi akan terkena semuanya gitu ya, akan terkena organ-organ yang memang tersusun dari sel ya. Nah, seperti tadi saya katakan sekarang organ mana yang memberikan satu pengiriman message kepada stem cell bahwa dia harus diperbaiki dengan segera gitu. Ya. Tentu itulah yang akan diperbaiki dengan lebih segera sehingga kalau itu diperbaiki dengan lebih banyak sel-sel yang diperbaiki, tentu perbaikan yang dialami oleh pasien tersebut juga pasti akan kelihatan gitu ya. Tapi yang saya katakan bahwa ini tidak bisa serta-merta gitu Bapak Ibu ya. Hanya dengan minum 2 box Subarashi gitu pasti akan membuat yang tadinya sakit berat menjadi sakit ringan gitu. Itu sangat mustahil kalau menurut saya ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa pabriknya sendiri, dari ahlinya sendiri mengatakan kalau ingin pengobatannya secara optimal itu membutuhkan waktu 6 bulan gitu. Itu pun disesuaikan dengan dosis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Ya, tentu sangat mustahil sekali kalau tadi saya inginkan tadi ada pertanyaan bahwa saya sakit jantung, saya minum ini bisa nggak menjamin dengan membeli 1 box, 2 box jantung saya akan sehat? Saya nggak bisa memberikan jaminan seperti itu. Ya, ya itulah. Mungkin begitu ya mungkin Pak Angga maksudnya. Oke. Ini juga ada yang tanya, dok, tadi kan udah ada sempat dibahas juga, apa ini nggak sih, ada bisa ngaruh nggak sih kayak untuk ada anak-anak yang mungkin autis atau apa gitu, yang tentang urusan mungkin itu dengan saraf sih dok. Ini ada yang nanya untuk yang autis. Bisa terbantu nggak sih dengan Subarashi, dan kalau mungkin boleh saya tambahin sedikit, kalau misalkan emang bisa membantu, kira-kira bisa dijelasin nggak dok, membantunya dari segi apa? Ya, anak autis itu kan berbagai macam pola yang dia munculkan oleh anak tersebut ya. Tentu ini akan berhubungan dengan satu kondisi di dalam otaknya dia ya gitu. Ya, di dalam penjelasan dari perusahaan juga ada penelitian yang tentang perbaikan dari sisi tingkah laku gitu ya. Ya dalam hal ini mungkin kita bisa menghubungkan ke autis gitu ya. Tentu dengan adanya asupan makanan kesehatan dengan perbaikan di dalam sel-sel aliran darah dan komponen-komponen yang lain ya untuk menjaga keseimbangan dari sistem organ tubuh kita yang fungsional begini. Ya harapannya memang
kondisi autis itu akan semakin lama semakin membaik ya gitu ya. Beberapa testimoni dari ibu-ibu yang memiliki ataukah orang tua yang memiliki anaknya autis itu banyak yang memberikan pengakuan bahwa dari anaknya yang tidak bisa duduk makan dengan nyaman sekarang sudah bisa duduk dengan aman. Tadinya tidak bisa belajar, sekarang sudah bisa belajar. Yang tadinya diem aja seperti itu sudah membaik, bisa beraktivitas, bisa berinteraksi sosial. Nah, tentu kenapa itu bisa terjadi? Ya tentu saya katakan bahwa dalam kehidupan yang normal itu semuanya dibikin balance, ya semuanya dibikin keseimbangan. Apakah keseimbangan hormonal, keseimbangan enzim, keseimbangan sel-sel yang membentuk otak kita itu pasti akan terjadi ke situ. Tapi prosesnya pasti akan membutuhkan waktu. Kira itu aja yang kita harus pegang. Ya. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan penting nih. Jadi, Dok, boleh tanya nggak kalau menurut dokter sarannya regenerasi sel itu yang paling baik jam berapa sih, Dok? Jadi bisa dicocokin mungkin dengan konsumsi subahnya gitu loh. Proses regenerasinya gitu maksudnya. Ya, betul. Ya, proses regenerasinya terjadi pada saat kita istirahat. Ya, pada saat istirahat disitulah terjadi satu proses regenerasi yang optimal. Ya, pada saat istirahat maksud saya adalah pada saat jam tidur ya, jam tidur. Ya, kalau kita jam tidur fisiologisnya kita kan jam tidur malam. Jadi pada saat tubuh kita istirahat, disitulah sebenarnya proses regenerasinya itu terjadi secara optimal. Nah, untuk mencapai seperti itu, makanya kalau memang kita inginkan pada saat kita belum beristirahat, di situ juga kita ada mengkonsumsi subarasi, tentu disitulah sebenarnya waktu yang paling sesuai gitu ya. Sehingga makanya kenapa kalau misalnya kita minumnya sore ya tentu harapannya subarasi pada saat itu dilakukan suatu proses pencernaan sehingga sampai masuk ke aliran darah, di situ mungkin akan terjadi fungsinya untuk meregenerasi sel. Pada saat kita memulai istirahat misalnya, di situ juga akan terjadi suatu peningkatan kerja dari stem cell kita untuk meregenerasi itu. Nah, apakah pada saat pagi kita tidak terjadi regenerasi? Terjadi juga regenerasi, tetapi tidak secara optimal. Karena apa? Kita akan melakukan aktivitas. Jadi proses kerusakan selnya lebih banyak terjadi pada saat kita melakukan aktivitas. Jadi seperti itu. Nah, apakah itu fungsinya juga bisa, misalnya kita mengkonsumsi subarasi di pagi hari, tentunya dia akan memperbaiki kerusakan-kerusakan sel di pagi hari, ya, kesitulah pola pikirnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang waktu yang paling tepat yang menyesuaikan dengan proses regenerasi jam berapa sebenarnya tidak terlalu kita pusingkan karena semua makanan kesehatan yang kita masuk, apakah berupa makanan atau minuman yang kita konsumsi itu kan pasti akan melalui satu proses fisiologis di dalam tubuh kita. Memang pada saat kita istirahat disitulah terjadi satu perbaikan sel yang lebih optimal. Jadi gitu Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan, Dok, kalau untuk regenerasi sel itu sebentar, saya ini yang pertanyaan ini kata-katanya. Oh, kalau anak balita regenerasi selnya itu masih perlu dibantu nggak sih? Boleh nggak sih konsumsi? Boleh sepanjang dia sakit. Itu aja. Ya. Tapi kalau dia masih sakit, dia masih sehat maksudnya, dalam sehat-sehat saja, ya kalau kita tidak memberikan subarasi juga nggak apa-apa gitu loh. Karena ya dia masih mampu untuk melakukan regenerasi gitu ya. Tapi apakah saya kasih enggak akan apa-apa? Ya enggak apa-apa. Maksudnya ya tetap dia juga akan berfungsi gitu. Ya. Yang kita lebih pentingkan di dalam masa anak-anak itu bila mana memang dia sedang mengalami sakit ya, pada saat itu kita bantu dia gitu. Oke. Oke, kalau untuk pyloric gasping ini apa, saya enggak ini, tapi pernah dibahas sih.
pyloric gasping itu minum USU dan SUBA ada saran nggak berapanya dok? Karena masih sambil minum obat dari dokter. Ya tergantung sekarang dari yang seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, kalau seoptimalnya kita konsumsi kan apa namanya minimal ini saya katakan 1 subarasi 2 USU kan ya, jadi itu. Nah sekarang kalau misalnya dalam kondisi yang sakit ya minimal minumnya adalah 2 kali dari konsumsi yang sebelumnya. Jadi mau 2 subarasi mau 3 USU silakan ya. Jadi lebih banyaklah dari sebelum kita mengalami sakit itu ya. Jadi tidak mengenal yang namanya pyloric yang sakit lambung, mau sakit sakit diabetes, sakit stroke begitu ya. Kita aja pakai patokan bahwa kalau misalnya dalam kondisi kita masih sehat ya, kita konsumsinya 1 saset misalnya Subarasi, 1 saset Ursukusi misalnya. Tapi di saat kita sakit ya minimal kita naikkan 2 kalinya. Ya. Tapi kalau sudah terjadi satu kondisi yang agak berat, kita bisa naikkan menjadi 3 kalinya, menjadi 4 kalinya gitu. Ya, harapannya adalah perbaikan selnya menjadi lebih baik gitu, lebih cepat gitu. Ya itu aja pakai patokan Pak. Jadi tidak ada kekhususan ya untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Oke. Sama ini juga, dok mau tanya kalau untuk yang lagi menjalani kemoterapi, konsumsi, tanya konsumsinya kapan gitu loh dok? Maksudnya yang baiknya apa? Setelah masa kemo atau mungkin sebelum atau mungkin pas waktu lagi proses kemo gitu kan, proses kemo kan maksudnya ada beberapa kali gitu loh dok, di selang waktunya gitu atau gimana? Ya. Kalau memang mau mengkonsumsinya sebelum kemo ya, sebelum kemoterapi, mungkin alangkah baiknya 6 jam sebelum kemoterapi ya, alangkah baiknya. Kenapa 6 jam ya? Karena kan apa namanya makanan SOP Subarasinya kan kita konsumsi, ada proses pencernaan di sana, kemudian diabsorpsi oleh usus masuk ke dalam peredaran darah, kemudian kan beredar di dalam darah. Dia akan masuk ke sel-sel. Nah, itu kan supaya benar-benar optimal produk tersebut dipakai oleh sel-sel itu minimal 6 jam. Itu kalau seandainya kita menginginkan sebelum kemoterapi. Ya, tapi kalau seandainya dilakukan setelah kemoterapi ya boleh saja dilakukan diminumkan setelah menjalani kemoterapi ya. Jadi itu aja pakai patokan ya. Kalau seandainya kita sangat ketakutan bahwa jangan-jangan nanti produk yang saya minum ini tidak ada manfaatnya karena akan hilang misalnya, akan mati oleh karena kemoterapi. Ya mungkin tidak sampai sebegitunya ya. Tapi kan ini karena Bapak Ibu kan nanya kapan sih sebaiknya? Saya kasih patokan yang seperti itu juga sih. Itu kalau sekali lagi kalau mau sebelum kemoterapi ya minimal 4 jam sampai 6 jam misalnya kita pakai acuan. Tapi kalau misalnya sulit untuk memenuhi itu ya udah diminumkan sesudah kemoterapi saja gitu. Oke. Nah ini ada juga yang lucu nih, dok. Jadi ada teman saya cucunya susah makan dan susah minum susu. Jadi omanya suka kasih Subarasi sama Utsukushi, mungkin karena manis kali ya. Pikir omanya untuk ambil nutrisinya, tapi nggak setiap hari, nggak masalah kan? Maksudnya nggak rutin gitu loh, mungkin maksudnya ya. Apa harus mendingan dirutinin? Apa kita harus tahu juga dulu umurnya berapa nih anaknya, cucunya, atau apa gimana dok? Ya, kalau sepanjang memang cucunya mengalami masalah dalam konsumsi makanan kan pasti asupan kebutuhan nutrisi untuk tubuh kan pasti berkurang ya. Nah pada saat ini memang dibutuhkan ya, mau pakai Ursukushi mau pakai Subarasi ya silakan saja gitu. Oh usianya belum 1 tahun dok? Hah? Belum 1 tahun usianya? Oh belum 1 tahun. Ya akan bersikeras memberikan SOP gitu maksudnya. Ya
Ya, Ya silakan saja sih kalau saya. pasti Ya enak nggak kan ada. ya. Ya. Mengenai dosisnya ya mungkin kita sesuaikan dengan kemampuannya dia minum saja sih. Ya. Kalau memang apa seperempat saset dulu misalnya kita coba ya, kemudian nanti bisa sampai setengah saset gitu. Ya. Atau satu sasetnya dipecah-pecah misalnya seperempat di pagi hari, seperempat di siang hari, seperempat sore hari, malamnya seperempat lagi ya silakan aja. Ya, karena ini makanan kesehatan ya, tidak ada dosis yang letal istilahnya ya. Oke. Ya. Ini juga, ini pertanyaan sering juga saya dapat dan sering juga saya tanyain mungkin ke beberapa dokter. Dok, jadi gini, berarti subarasi ini otomatis ya dok ya? Jadi maksudnya kayak sekarang gini, kita misalnya lagi ada gangguan di bagian apa nih, terus kita konsumsi subarasi, ya yang ke regenerasi nanti tubuh akan cari sendiri mana yang butuh diregenerasi atau gimana dok? Mungkin ada penjelasannya nggak? Ya, begini, SOP Subarasi ini kan bukan stem cell ya, itu yang harus dipegang dulu ya. Jadi supaya dipikir nanti kita minum Subarasi, stem cell-nya akan ke sana. Berarti sekali lagi ya, Subarasi kita ini bukan stem cell, tetapi kandungannya banyak, kandungan utamanya adalah asam amino. Nah, asam amino inilah yang kita buat saya pribadi ya, saya katakan itu sebagai growth factor. Nah, growth factor inilah yang akan menjadi satu pengaktif gitu ya, pengaktif perubahan stem cell menjadi sel yang mana organ yang rusak gitu. Ya, wah ini saya sudah berbicara kesehatan yang demikian panjang ya. Tapi itulah bahwa asam amino yang kita konsumsi ini ya, makanan kesehatan yang kita konsumsi inilah itu yang memiliki kemampuan untuk menunjang proses pembentukan sel-sel baru dari stem cell ke sel yang akan diperbaiki itu. Itu ya. Nah, sekarang organ mana yang akan diperbaiki sekarang tergantung dari message yang disampaikan. Ya, pesan yang disampaikan dari organ yang rusak tersebut kepada stem cell. Ya, itu secara secara interaksi, secara kimiawi lah yang terjadi gitu. Ya. Ya itu sebagai keistimewaan dari tubuh kita bahwa mereka melakukan komunikasi dengan cara seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Ini pertanyaannya banyak yang sama loh teman-teman. Yang kalau yang udah sama kira-kira nanti bisa ditonton ulangannya karena tadi udah dijawab. Ini ada lagi yang tanya kalau untuk mata bisa nih tadi kan udah. Ini pertanyaan. Ini juga udah dibahas yang katanya udah konsumsi 5 paket tapi belum menunjukkan perubahan. Nah, ini juga mungkin boleh nih, ini ada ini nyata dok, ada apa nyata ya bilangnya, contoh kasus nyata, ini yang tadi saya bilang. Dia udah konsumsi 5 paket, tapi katanya ada stroke, sendi, belum kenapa-napa, belum ada perubahan apa-apa. Ya, perlu dikoreksi, sudah 5 paket tersebut dosisnya berapa. Ya, itu juga harus kita ketahui ya. Kalau misalnya ingin mendapatkan penjelasan lebih mungkin bisa japri saya, nanti saya coba bantu di sana ya untuk pertanyaannya ini Pak Angga. Karena ini kan masih belum jelas ya informasi yang kita dapat gitu ya. Nah, kalau misalnya kondisi tersebut memang belum didapatkan, perlu kita koreksi dosisnya, mungkin bisa diperbanyak lagi ya. Ya, bisa perbanyak lagi. Yang kedua, jangan cepat menyerah ya. Walaupun perbaikannya misalnya masih sangat minimal sekali, ya ini harus terus dilanjutkan untuk konsumsinya. Itu aja sih. Oke. Ya. Oke. Ini ada yang tanya lagi, dok, kalau untuk asam lambung akut, apakah bisa? Itu apa sih yang perlu diregenerasi? Ya, ini tentu kita harus belajar dulu ya mengenai asam lambung, kenapa jadi sakit gitu ya. Asam lambung itu kan
satu kondisi keasaman lambung yang meningkat di dalam organ lambung. Nah, kenapa kita kena? Oleh karena daya tahan tubuh lambung terhadap kondisi yang membuat sakit itu menjadi lebih rentan dia. Nah, tentu itulah terjadi satu kerusakan sel dalam mukosa lambung kan. Nah, itu perlu diregenerasi itu gitu ya. Tapi yang saya katakan penyebabnya harus dihentikan juga. Jadi jangan mentang-mentang karena sudah ada SOP Subarasi lambungnya menjadi bagus, tapi kebiasaan lamanya akan terus terulang lagi. Ini misal ya minum alkohol terus-terusan, ya merokok misalnya, atau makan makanan yang sangat pedas sekali, ataukah makan mengkonsumsi sesuatu yang memang merusak lambung itu sendiri gitu. Ya ini harus kombinasi Pak. Jadi makanya transformasi kesehatan kita itu harus terjadi juga pada Bapak Ibu ya. Jadi jangan mentang-mentang karena ada Subarasi kesehatannya membaik, tapi aktivitas lifestyle-nya yang jelek itu terus dilakukan, itu nggak benar juga gitu. Ya. Oke, sebenarnya Pak bisa membantu pasien stroke sendiri. Oke, apakah masih ada yang mau nanya teman-teman nih kayak pertanyaannya? Ini ada yang raise hand Pak, mungkin bisa dibantu untuk diberikan akses. Boleh. Mungkin ada yang bertanya langsung. Oke, mau tanya ya, ini dari ini dulu ya, dari kita dari bawah. Ini ada namanya Evi, coba kita buka. Oke. Mungkin ada yang mau tanya, ini yang Resen mau tanya ya, teman-teman, atau gimana? Takutnya kadang-kadang orang suka Resen, kagak mau ngapa-ngapain, dok, pencet aja biar namanya paling atas. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kalau mau tanya, boleh Ya. saya unmute deh. Yuli Purwanto ya. Siapa? Aristo. Mau tanya ya? Oh ini oke. Ya. Yuli Purwanto nih saya unmute. Enggak juga, enggak. Ini juga saya udah. Halo. Halo. Selamat sore, Dok. Ya, sore. Saya ya dengan Ibu Yuli, Dok. Oh, Bu Yuli ya. Ya, Ya, silakan Bu Yuli. Iya, kebetulan saya kerja sebagai perawat, Dok, di Rumah Sakit RSCM. Terus ada pasien saya dengan ablasi retina. Skleral buckle. Apa itu bisa menggunakan sop Subarasi sama Utsukushi atau hanya sop Subarasi aja ya, Dok? Usianya 6 bulan, Dok, bayi. Oh, 6 bulan. Itu ablasi retinanya oleh karena apa ya? Karena ROP stage 5. ROP ya. Iya. Ya, saya kira tidak ada salahnya kita mencoba ya untuk memberikan itu. Tapi mungkin kita bukan sebagai satu terapi utama ya untuk ablasi retina ya. Iya, Tapi Dok. tidak ada salahnya kita coba memberikan satu alternatif ya bila mana memang perbaikan-perbaikan dari tindakan medis yang sudah dilakukan mungkin perlu ada bantuan-bantuan secara alternatif ya. Berikan Subarasi aja. Ya. Subarasi aja ya, Dok. Ya. Makasih, Dok. Untuk ablasi retina dengan gula darah DM dengan DM hipertensi itu juga bisa ya, Dok? Ya, dicoba aja. Tapi karena itu pasien-pasien saya kebanyakan ablasi retina. Ya. Di rumah sakit itu kebanyakan dengan gangguan retina. Ya, kalau sudah terjadi satu gangguan retina oleh karena penyakit degeneratif, tentunya bisa dikombinasi dengan Utsukushi ya. Jadi karena itu sudah terjadi satu ya proses yang kronis begitu. Ya. Oke. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Oke, kita next ya.
Saya nggak paham ya teman-teman, saya nggak bisa ikut, itu terlalu medis buat saya. Saya Iya, biasa ya. setiap ketemunya Photoshop, Zoom, ya kan, terus tiba-tiba kelas webinar itu apa? Saya juga kan nggak paham. Iya. Ini kebetulan tenaga medis sih, jadi Ya, tenaga paramedis ya, pas lah ya tenaga ketemu sama kesehatan. dokter ya. Iya. Oke, ini mungkin mau tanya lagi nih Pak Aristo ya. Nih saya unmute. Oke. Udah saya unmute Pak, silakan kalau mau tanya boleh. Dikasih kesempatan sama Dokter Buana untuk bertanya langsung. Kalau setelah operasi. Ini untuk sambil nunggu, ini ada yang nanya lagi, Dok, kalau untuk setelah operasi jantung bocor, terapinya dikasih minum apa ya untuk anak balita? Apakah Subarasi doang mungkin, atau Subarasi Utsukushi, atau mungkin ada produk EFC yang lain yang bisa dokter referensikan? Ya tentu kalau yang ini sih Subarasi yang paling cocok ya, habis operasi jantung ya, karena regenerasinya ya, membantu penutupan dari proses operasinya ya. Kalau misalnya perlu tambahan-tambahan, kita punya produk yang namanya DHA ya Pak enggak ya, DHA apa itu namanya Pak? Yang kita bisa beli pakai redemption itu? Yang vitamin Ya, itu ya? vitamin untuk itu. Saya kira memang sangat penting sekali sih itu. Ya. Ya. Berarti maksudnya dari Dokter Buana tuh teman-teman jalanin bisnisnya biar dapat redemption ya. Jadi biar bisa Ya, ya. bener dong. Ya kan karena produk itu kan nggak bisa dibeli secara Nggak bisa ini kan. dibeli, betul. Nggak bisa dibeli. Ya, Jadi mau nggak mau teman-teman harus jalanin bisnisnya, udah dapet point redemption, bisa tuh. bisa beli Ya, gitu. iya. Emang best Dokter Buana ini. Mantap. Oke. Ini mungkin saya perlu kasih jawaban lagi ya. Apakah orang hamil boleh mengkonsumsi Subarasi apa enggak Iya, gitu ya. saya Ini mau mungkin bahas ini. pertanyaan-pertanyaan yang sudah lazim mungkin Pak Angga juga ya. Kalau saya katakan bahwa Subarasi aman ya untuk wanita hamil ya. Karena ini kan sekali lagi ini makanan kesehatan itu ya. Tetapi banyak ibu-ibu yang merasa khawatir, Dok, kehamilan saya ini baru 1 bulan, apakah hendak mengganggu nanti proses pembentukan jaringan organ pada anak saya. Nah, kalau terjadi kekhawatiran yang seperti itu, ya sudah lewatin saja waktu trimester pertama itu ya. Trimester pertama adalah waktu untuk pembentukan organ dan jaringan. Kalau memang ada kekhawatiran seperti itu, ya jadi mungkin bulan kelima baru konsumsi sampai seterusnya ya silakan gitu. Ya itu ada pertanyaan soalnya ya. Ya, kalau yang bahasa awamnya ya, mungkin saya bisa tangkep gini loh. Teman-teman saya juga banyak yang udah hamil ya. Maksudnya kalau orang hamil, setahu saya mungkin boleh dikoreksi Dok kalau salah. Kalau orang hamil itu kan dia ngerusak badannya sendiri ya Dok ya. Mungkin ntar ada yang kayak katanya tulang belakangnya sakit lah, apalah, lemes lah, apa kayak gitu-gitu ya Dok. Itu kan maksudnya badannya seorang wanita itu lagi rusak, bener nggak sih Dok? Perlu regenerasi, ya kan? Ya, kalau kita bilang seperti itu sih ya juga gitu ya. Karena bebannya dia kan pasti tinggi kan gitu kan. Betul, betul. Ya. Nah, jadi sekalian itu kenapa kalau ditanya boleh atau enggak, itu sangat baik untuk dua-duanya. Kalau dari kita gitu ya Dok ya, kalau dari Ya, EFC ya, ya. itu versi kita baik untuk dua-duanya ya, karena Ya, sekali lagi ini kan makanan kesehatan. betul. Nggak ada pantangan sebenarnya kan. Jadi tidak ada, kalau kita lihat dari keterangan-keterangan dari farmasi dari pabrik kan tidak ada yang mengandung timbal lah, tidak ada mengandung ini, mengandung itu kan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutin sebenarnya. Cuman kan karena ada masa-masa pembentukan jaringan itu yang menjadi kekhawatiran gitu, Pak. Ya sudah, makanya saya katakan ya udah lewatin aja masa pembentukannya itu kan gitu. Kita makanan kesehatan ya teman-teman, kita bukan obat ajaib yang kalau teman-teman lagi hamil anaknya cowok satu tiba-tiba konsumsi Subarasi jadi kembar, itu nggak ada ya. Jangan pikir kayak begitu, kok ntar regenerasi sel anak saya jadi kembar. Ya kali itu kembar mah ya emang udah dari sananya, berarti emang kesalahan ronsen kali gitu kan. Iya. Ya kita tetap ngejaga kita ini regenerasi baik
untuk sang ibu, karena udah banyak banget, saya juga yang bagian ngurusin testimoni juga kan. Jadi kayak ada testimoni, saya lagi menyusui, boleh nggak nih konsumsi kayak gini? Mereka udah konsumsi subarasinya dan jadi lebih baik. Mungkin ada yang kalau nggak salah saya lihat tuh, entah ASI-nya jadi lebih lancar mungkin, entah nanti dia ada yang, wah setiap kali bangun tuh kayaknya lemes, capek, apalagi ibu-ibu hamil ya, katanya yang lingkar bawah matanya hitam lah, kulitnya kusam lah, karena kan tubuh lagi rusak tuh. Nah, ini sekarang semuanya mendingan. Ada yang mungkin kalau ditambah dengan Otsukushi, kulitnya nggak kusam-kusam gimana banget. Betul. Matanya yang tadinya sayu-sayu kayak orang nggak tidur sebulan, jadi lebih segar kelihatannya. Bisa dong, itu ibu hamil rata-rata gitu kan. Atau mengurangi kerutan pada kulit-kulit perut ya setelah melahirkan, misalnya mengurangi striae gravidarum namanya, itu sangat bagus sekali tuh kalau kita konsumsi penggabungan Subarasi dengan Otsukushi misalnya gitu ya. Bagus juga nanti buat setelah melahirkan juga bagus kan dok, untuk Bagus, luka biasa lukanya juga kan. Iya, betul. Oke. Wah, langsung semuanya. Oke, setuju, ikutin bisnisnya, mantap. Nggak bisa kembar 3. Kembar 3. Ribet Pak, kembar 3 Pak. Makanya saya juga belum kawin, mikirin kalau ntar punya anak kembar 3 mabok. Kalau sudah batu empedu kronis minumnya apa ya dok? Batu. Kalau udah batu empedu, saya pernah tanya ke dokter Luigi dan mungkin sekarang bisa dari versi dokter Buana. Kalau untuk batu-batu gitu dok, bisa dijelasin nggak dok? Kalau batu ya harus diangkat Pak, operasi Pak. Itu aja sih. Ya nanti setelah dioperasi, sudah dihilangkan penyebabnya, ya baru diperbaiki. Perbaikannya dengan apa? Ya kan kalau habis operasi, habis dikoyak-koyak kan, dipotong sana, potong sini gitu kan. Nah itu perlu diperbaiki dengan Subarasi gitu. Kemudian pola hidupnya yang diperbaiki, karena pembentukan batu salah satunya karena penumpukan kolesterol juga kan ya. Nah itu yang harus diperbaiki juga. Apakah butuh Otsukushi barangkali untuk memperlancar pencernaannya, ya itu lah. Nanti ke situlah ininya. Ya. Oke, ini udah lewat 1,5 jam juga. Mungkin saya tutup acaranya hari ini. Thank you, dokter. Semakin banyak nih yang nanya-nanya nih kalau kita layani.